Mulai kapan Ki Lebewarke menjadi pujangga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai dari dalam pujangga ngikut pertama diajak Ya. ngikuti dalang pujangga Kang wis senior, Kang wis bisa ulama ya durung bisa pernah diajak hitung panggung lamun bersalah hitung panggung maunya mah ya durung bisa Ya. Sekitar tahun berapa? kira-kira 95-an. Waktu itu apakah Walebe sudah bisa membaca tulis Jawa? Belum, bahkan sekolah pun saya SD sampai kelas 4. Ya. Apalagi di huruf-huruf Jawa. Terus bagaimana cara belajar membaca naskah bahan pujanggaan itu, Pak? Ya, saya itu ya boleh dikatakan entah makan entah minum, bahkan tempat pun tidak di rumah sini, di rumah Tanggul Kali, karena saya semangat dan karena saya pengen bisa huruf-huruf Jawa dan bisa membaca naskah. Ya. Mulai sekitar tahun berapa Walebe manggung sendiri memimpin grup pujanggaan? Sekitar tahun 2002. 2002 ya? Ya, bahkan enggak di desa sendiri, di Cikedung. Ya. Pernah ditanggap kemana saja, Pak? Banyak, bahkan bisa sampai ke Jakarta Kalibaru. Saya nyampe ke sono, ke Cilamaya, ke tetangga desa, Tugu, Cikedung, Amis. Saya nyampe ke sono. Sebelum Ki Lebewarke di Jambak tuh pujangga ada siapa saja? Ya, ada namanya itu, setahu saya ada Kaki Bawon. Langsung Kaki Bawon itu punya anak namanya Kaki Rastiwan. Punya kakak Kaki Rastiwan itu punya kakak namanya Wajali. Terus ada lagi yaitu sesepuh kita Kaki Seja. Ada lagi Kaki Waspan, ada lagi Kaki Warcem, ada lagi nama panggung itu Kaki Kacor. Ada. Ya. Berarti di desa Jambak tuh, khususnya desa Jambak, sudah berlangsung lama ya tradisi pujanggaan? Langsung lama, udah lama, bahkan di blog Google pun ada beberapa grup pujanggaan di Sejambak. Ya. Bukan satu grup ya? Bukan satu grup. Ya. Berarti semenjak kaki moyang Walebe sudah ada pujanggaan? Sudah ada pujanggaan. Ya. Sudah ada pujanggaan. Kalau dihitung-hitung ke Walebe ini keturunan berapa? Dari buyut saya itu namanya Kaki Nakiam. Terus punya anak Kaki Makrab. Terus walaupun itu bukan bapak tua saya, bukan mbah saya artinya, tapi yang buyut saya dari punya itu anak namanya Kaki Makrab. Itu pun walaupun sedikit itu bisa pujanggaan, karena tidak tertarik pujanggaan, jadi ya nggak dilanjutin. Yang lanjutin itu orang lain, terutama Bapak Bawon, terus di anaknya Bapak Rastiwan. Cuman bapak tua saya itu dulunya bisa nembang pujanggaan. Grup
pujanggaan yang Wak lebih pimpin punya berapa anggota? Dulunya saya cuma 2 anggota, satu saudara tarian itu buta ya katanya, keduanya saudara Sardi itu protol kaki dan tangannya. Jadi saya ajak ya. Sekarang tadi semenjak tahun 2009 saya cuman bertigaan saja, saya, saudara tarian, saudara Sardi. Sekarang saya tarik dari seniman. Itu anak saya Maulana Habiah, terus tetangga saya Mang Kasdi, terus ponakan saudara Baban, terus saudara Slamet, terus saudara Nur Yadi. Jadi saya karena saya merasa udah tua, supaya hal-hal ini, bujangan ini supaya ada generasi penerusnya, jangan sampai putus begitu saja gitu ya. Di desa Jambak apakah sering nanggap pujangga, Pak? Pada perayaan apa saja? Ya, khususnya di waktu puputan Jabang Bayi yang usianya sudah mencapai 1 bulan kalau perempuan, kalau laki 40 hari, saya dipanggil tuh untuk pujanggaan. Di samping itu juga ada di adat-adat desa, seperti adat desa Ngurah Sumur, adat desa Munjung, ada lagi adat desa Mapagsri menjelang panen itu. Ada lagi sedekah bumi, ada lagi Ngurah Sumur. Ada adat desa. Bisa dicontohkan naskah apa yang dibaca lebih untuk pujanggaan? Sering saya baca itu naskah Yusuf. Saya ambil pupuh pucung. Saya ambil pupuh pucung. Pangkur punten ya, punten. Naskahnya di sini. Pangkur. Ya. Saya ambil beberapa pupuh. Cuma 1 pupuh dari pupuh pangkur. Ya. Beberapa ini kalau kata orang Jawa itu beberapa gatra yang bunyinya kurang lebih begini. Kocapa wau juragan langkung sugi kangaran juragan Malik gedong papat masih muwung hing barange nyikuringa sing melaka sugi soten pancecekul bubusro matur goroan aparep dagang Malik dawek kiai pada dagang iyambo durung bisa hingarani masih kederati ning sundang danan pating sulaya sinenelanan carita ingkang winiwus jalma iku luwih guna wis wocaping dalil hadis la 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 elang ewalilela. Menjadi tukang bobot atau ruat cilik. Ya. Saya menjadi tukang bobot sejak saya bisa membaca naskah. Ya walaupun itu masih belajar, dan juga orang-orang yang sudah tuanya itu sudah pupus, sudah mati, maka saya bisa bujangga satu kemungkinan
saya ditunjuk menjadi tukang bobot di desa Sakutan. Ya, di desa Jambak ya. Ya, di desa Jambak. Nah, sebelum Walebe yang menjadi tukang bobot, ada siapa saja yang membobot? Ya, apa yang saya katakan tadi itu, ya tukang bobot itu ya Kaki Bawon, terus anaknya Kaki Rastiwan, dan ada lagi yang bisa bujanggan itu. Siapa lagi, Pak? Ya seperti Kaki Seja, Kaki Waspan, Kaki Warcem, dan masih ada lagi yang saya tidak tahu. Di samping membobot di desa Jambak, Walebe pernah diminta nembang bobot di mana saja? Terutama di desa sendiri, di desa Jambak. Yang lainnya di tetangga desa seperti di desa Tugu, Jatisura, Cikedung, Amis. Seingat Walebe sudah berapa kali melaksanakan bobotan? Ya hari 100, kalau 100 mah tidak mungkin. Mungkin ya ada 40 kali lah. 40 kali lebih ya? Ya lebih, Ya. 40 kali lebih. Anggapan masyarakat dengan bobotan itu apa? Maksudnya untuk apa dilaksanakan bobotan? Ya, untuk dibobot itu katanya ini mah, itu muruat kecil-kecilan. Ya. Tujuannya Supaya itu seperti anak Kapitan Watu. Kapitan Watu itu yang anak pertama laki, keduanya istri perempuan, ketiganya laki-laki. Itu kata orang itu yang harus dibobot itu. Jangan sampai anak tersebut yang tergencet itu jangan seperti telur. Jadi sebelah sini Watu, sebelah sini Watu, di tengah-tengahnya supaya Watu lagi itu kuat. Jangan sampai terjepit. singkat kata apa namanya, untuk membuang sial ya? Ya, untuk membuang sialnya. Selain membuang sial, apalagi Pak menurut leluhur? Menurut leluhur, supaya anak tersebut kuat, tegar, sehat, jauh dari bala pakewu dan lain-lainnya. Ya, dengan keselamatan ya? Ya, untuk keselamatannya. Biasanya anak yang mau dibobot itu anak yang mau upacara apa, Pak? Ya, anak yang mau dibobot itu yang mau pengantenan, kawinan, Ya. yang mau dibobot. Bahkan ada yang sudah punya suami, iya, bahkan udah punya anak pun. Saya pernah membobot orang yang semacam itu. Bahkan tadinya hanya untal antil punya anak satu, setelah anak tersebut dibobot, akhirnya orang tuanya itu mengandung lagi. Ya, punya adik lagi ya? Punya adik lagi, ada ya yang semacam itu. Pernah membobot ya anak yang sunat atau rasulan, Pak? Yang sunat dan rasulan itu saya belum pernah. Belum pernah. Ya. Orang ya hanya anak yang sudah dewasa saja menginjak mau kawin itu, mau nikah. Ya, kebanyakan kayak gitu. Bahkan di desa lain saya lihat pernah ada, tapi di Jambak belum ya? Ya, belum. Khususnya Walebe maksudnya? Ya, belum. Baik, bisa dicontohkan tembang bobotan, Pak? Ya. Ya, Pak. Saya ambil di tengahnya saja. Ya. Ing sikilku nabi salenui nabi aku pangamiar saiwang Yusuf rupaku mangke. Nabi Dawud suaraku jang Sulaiman kesakten mami Ibrahim nyawaku jadi perang tingsun bagina ali kulit tingwang geti daging Abu Bakar singgi bepaluhu
Bagenda Usman. Ing sumsumku Dewi Patimah linui Siti Aminah bayuneng Angga Ayub ing ususku mangke. Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami Ernet Prakuya Muhammad pamulukku Rasul pinayungan Adam sarak sampun pepak sakatang para nabi ang muling maring saliraiki dadia salira tunggal wicil sawiji mulane kang dumadi apan pensar dadi saisineng jagat kasembadan dening date kang anyimpeni dadia ayuning padan pan kinarya ngucap sesembur iku yen winacakna anaing toya pan kinarya kanggo